Jumpa lagi dengan Herman ke pertemuan daring ke-6 ya, pelajaran fisika kelas 12. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke kuat medan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis-garis medan listrik dan hukum Gauss. Ya, jadi garis-garis medan listrik merupakan garis untuk mempermudah penggambaran medan listrik di setiap titik dalam ruang. Nah, jadi kita ambil contoh di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Ingat bahwasanya garis-garis medan listrik itu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Ya, jadi yang positif keluar, yang negatif yang masuk. Nah, di sini bisa kita artikan sedikit, semakin rapat garis-garis medan listrik ini, maka kuat medan listriknya akan semakin besar. Tapi kalau garis medan listrik ini semakin jarang atau semakin jauh, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil ya. Nah, kita lanjutkan dengan hukum Gauss, yaitu juga berhubungan dengan garis-garis medan listrik ya. Jadi hukum Gauss itu menyatakan banyaknya garis medan listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup ya. Jadi banyaknya jumlah garis yang keluar dari suatu permukaan tertutup kita gambarkan di sebelah sini ya, di bawahnya. Jadi ini kita anggapkan ada suatu permukaan bidang ya, yang ditembakkan oleh medan listrik atau medan listrik, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Jadi ini kemari, ini kemari, ini kemari. Jadi banyaknya ini tadi disebut dengan hukum Gauss ya. Berikutnya lagi, hukum Gauss itu nanti akan masuk ke persamaan flux listrik. Nah, apa itu flux listrik? Yaitu jumlah garis ya, gaya medan listrik yang menembus suatu bidang ya. Kita ulangi, jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Nah, jadi ketika jumlah garis gaya medan listrik yang menembus bidang secara tegak lurus, maka kita bisa buat persamaan hukum Gauss-nya. Hukum Gauss ini disimpulkan pakai ini flux ya. Itu flux sama dengan E dikali A. Artinya apa? Kuat medan listrik ya dikali dengan kuat bidangnya ya. Ini yang untuk tegak lurus ya, keterangan flux ya, ini sama dengan flux listrik, satuannya Newton meter kuadrat per kolom atau Weber ya. Ini juga bisa disebut dengan garis-garis medan listrik ya. E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom ya, ini Newton per kolom. A luas bidang, satuannya meter kuadrat. Nah, bagaimana jika bidangnya tidak tegak lurus? Kalau tidak tegak lurus ya, jika tidak tegak lurus, maka fluxnya atau garis-garis medan listriknya sama dengan E dikali A dikali cos theta ya. Theta itu adalah sudut. Kita ambil contoh ya. Sebuah persegi memiliki sisi 35 cm. Jika ditembakkan medan listrik 250 Newton per kolom, hitunglah flux listriknya atau hitunglah jumlah garis-garis medan listriknya. Nah, jadi diketahui S ya, sisi sama dengan 35 cm. Nah, luas persegi adalah panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Jadi 35 dikali 35 sama dengan 1225 cm kuadrat. Dalam bentuk cm kuadrat ini kita ubah ke meter kuadrat, itu adalah 0,1225 meter kuadrat. Nah, lalu E-nya itu 250 Newton per kolom. Maka yang tadi adalah flux ya, flux listrik sama dengan E dikali A. Berarti 250 dikali dengan 0,1225 itu hasilnya adalah 30,625 Weber. Ini hasil kalau untuk yang tegak lurus. Bagaimana kalau memiliki sudut? Tinggal masukkan saja sudutnya berapa ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita materinya sampai sini dulu. Jika kurang jelas, kurang paham, bisa diputar kembali videonya untuk latihan soal dan tugasnya nanti akan dikirimkan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.